Mari bersama kita buka di dalam Mazmur pasal 27 dan kita akan baca ayat yang ke-13. Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, ayat 14 ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, Raja Daud mengatakan bahwa dia percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup, dengan pengertian bahwa dia akan melihat kebaikan Tuhan bukan nanti mati. Ya, kita kan terbiasa dengan sebuah perkataan. Ya, kalau kita bekerja dengan giat, melayani dengan giat, ya, maka biasanya tua-tua rohani akan ngomong, "Nak, besar upahmu di sorga." Iya kan? Besar upahmu di sorga, dan hal itu memberikan ya semacam angin segar bagi jiwa kita. Kita bersyukur ya, ada upah besar di sorga. Dan memang upah yang paling besar itu bukan di dunia, ya kan? Upah yang paling besar itu di sorga. Karena kalau kita hanya menerima upah di dunia dan tidak menerima upah di sorga, maka betapa malangnya nasib kita. Soalnya kita tidak akan hidup selamanya di dunia nih, ya kan? Kalau kita hidup selamanya di dunia, ya, dan kita menerima upah di dunia dan tidak di surga, tidak apa-apa. It's fine, no problem. It's okay, ya. Tapi masalahnya kan kita tidak akan pernah hidup selamanya. Manusia itu kan hanya punya 3 hari dalam hidupnya. Hari kemarin di mana dia dilahirkan. Hari ini di mana dia menabung 1.000.000 kebaikan. Ya. Dan hari esok yang belum tentu kita temukan, yang belum tentu kita temui, ya. Itu ya 3 hari yang dimiliki oleh manusia, sehingga kita tidak akan ya hidup selamanya. Tetapi yang luar biasa daripada ayat yang kita baca, di sini ada janji Tuhan bahwa kita akan menerima kebaikan daripada Allah, bukan hanya di surga, tetapi kebaikan di dalam dunia. Kenapa kebaikan di dalam dunia ini, kebaikan dari Allah kita perlu terima juga dalam dunia? Karena ini sangat penting. Pentingnya di mana, pendeta? Agar ya kita tahulah bahwa Allah itu benar-benar hidup. Allah itu benar-benar ada. Ya. Keberadaan Allah dinyatakan dengan apa sih? Ya, keberadaan Allah itu dinyatakan dengan perbuatannya. Betul ya? Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu hidup kalau dia tidak pernah menyatakan perbuatannya di tengah-tengah kehidupan setiap kita? Ya, memang kita tidak boleh jadi sama seperti Thomas yang percaya karena melihat. Yesus pun mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Tetapi perkataan ini kita perlu ingat, diucapkan Yesus sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dalam pengertian murid-murid tadinya, bahkan Thomas sendiri pun, khususnya Thomas, telah melihat banyak perbuatan Tuhan. Ya kan? Jadi mereka sudah melihat perbuatan Tuhan sebelum kalimat ini diucapkan, yakni berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Mereka sudah banyak melihat loh. Yesus sudah menunjukkan. Dan Yesus tahu penting bagi dia untuk menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia dengan melakukan berbagai macam mujizat. Karena kita tahu bahwa Allah itu hidup hanya dengan ya ketika dia menyatakan perbuatannya di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Ya, ketika Yesus di tengah-tengah murid-muridnya, ada banyak hal yang Yesus lakukan. Ya, dengan semua mujizat. Memberi makan 5.000 orang. Ini dahsyat juga ya. Ya, lebih dahsyat ketika dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Murid-muridnya tadinya pesimis, tidak percaya, bahkan berkata kepada guru mereka, kami bagaimana mungkin
Ya, uang yang ada pada kami yang sedikit ini bisa memberi makan 5.000 laki-laki ini. Guru, suruhlah mereka pulang karena tempat ini sunyi dan hari mulai gelap. Nanti mereka pada kelaparan semua. Kemudian Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ya kamulah yang harus memberi mereka makan. Kalau mereka pulang, tiba-tiba mereka pusing di jalan, ya karena belum makan mereka bisa rebah, jatuh. Yesus peduli ya. Ini seperti perkataan emak-emak ya kepada anaknya di pagi hari, sarapan ya nak ya. Kamu harus sarapan supaya ada kekuatan. Awali hari itu dengan sarapan, jangan hanya dengan senyuman. Kalau dengan senyuman jam 11 siang sudah kelaparan. Bahkan ada orang yang ngomong, ya pagi itu harus sarapan karena butuh kekuatan untuk pura-pura bahagia. Soalnya banyak haters. Ya, seperti itulah Yesus ya. Ketika dia ngomong sama murid-muridnya, kamu yang harus kasih mereka makan. Seperti seorang emak-emak ya, mama-mama begitu ya, yang memperhatikan kondisi anaknya. Memang Yesus adalah Allah yang memperhatikan kondisi anak-anaknya. Ya, dan Alkitab mengatakan, saudara-saudara, Yesus pun memberi makan mereka dengan 5 ekor roti 2 ekor ikan. Dan itu membuat murid-murid bertanya begini, siapakah gerangan orang ini? Mereka kaget kan? Kenapa? Karena mujizat terjadi. Yesus yang bersama-sama dengan murid di perahu diombak-ambingkan, oh angin kencang dahsyat luar biasa. Murid-murid pada ketakutan kan. Aduh, ya walaupun mereka notabene para pelayan-pelayan profesional, tapi mungkin hari itu bukan ombak yang biasa. Memang walaupun kita sudah profesional dengan hidup ini, kadang-kadang kita akan diperhadapkan dengan ombak-ombak yang tidak biasa. Ya, meskipun engkau berkata, pendeta saya sudah makan banyak sekali garam kehidupan, ya, dan umur saya juga tidak lagi muda, jadi saya ketika diperhadapkan dengan masalah, biasalah pendeta, sopernale, itu bahasa orang Manado kan. Tapi kadang-kadang kita mengerti loh, meskipun kita sudah pernah menghadapi berbagai macam masalah, kadang-kadang ada saja ombak yang lebih besar daripada ombak-ombak yang sebelumnya, ya enggak, yang menghantam perahu kehidupan setiap kita. Nah, murid-murid mengalami itu. Mereka ketakutan sementara Yesus lagi tidur di atas buritan, menunjukkan bahwa Dia Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu, termasuk di atas ombak-ombak dan badai-badai yang besar. Ya, murid-murid pada waktu itu yang ketakutan akhirnya berteriak kan, Guru, tidak peduli engkau kalau kami binasa, mau mati nih Guru. Bangun kek, lakukan apa kek? Ya, udah mau mati nih Guru. Ya, murid-murid sementara saudara-saudara ya, menguras air di dalam perahu karena air berebut masuk ke dalam perahu. Ya. Kemudian kita mengatakan Yesus pun bangun. Waktu Yesus bangun, apa yang Yesus lakukan? Dia berdiri dan dia menghardikkan badai tersebut. Badai pun tenang. Murid-murid sekali lagi tercengang. Siapakah gerangan orang ini? Sehingga badai pun tunduk kepadanya. Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Ya. Untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi penting bagi kita juga saudara-saudara untuk mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita sementara menyembah Allah yang benar. Ya. Engkau mungkin berkata, tapi kan Pak Pendeta bukan cuman orang percaya yang mengalami tanda kutip kebaikan mujizat. Banyak juga pendeta orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sepertinya mengalami kebaikan dan mujizat. Saudara, mujizat itu sifatnya pribadi. Sifatnya pribadi. Engkau tahu itu mujizat karena engkau mengalaminya. Amin, dengan kondisi keadaan yang engkau punya. Betul ya? Dengan segala keterbatasan yang engkau miliki, kemudian engkau mengalami sebuah keajaiban, engkau menyebut itu mujizat. Karena itu sifatnya pribadi. Ya. Mujizat-mujizat dalam Alkitab itu bukan hanya menyentuh fisik, tapi menyentuh hati. Ya. Itu membuat kita mengerti bahwa kita dijamah oleh tangan Allah yang Maha Kuasa. Dijamah oleh Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Ya.
Saudara perhatikan, nah ini saya mau angkat satu mujizat lagi di Alkitab ya, bagaimana mujizat itu bukan cuma menyentuh fisik, tapi menyentuh hati. Seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Saudara, dia bukan hanya menderita dalam fisik, tapi dia menderita dalam batin, dalam hati. Kenapa pendeta dia menderita dalam batin? Karena penyakit itu membuat dia dijauhi oleh orang banyak. Saudara, manusia itu makhluk sosial. Bahkan pada saat kita terlahir pun kita tidak terlahir ya sendirian di muka bumi ini. Kita terlahir dalam sebuah keluarga. Ya. Ada bapak, ada ibu yang mengharapkan kehadiran kita kan. Meskipun ada orang tua yang tidak mengharapkan kehadiran, engkau itu bisa bertahan karena engkau ada di tengah-tengah keluarga. Orang tua angkat pun bisa jadi keluarga. Karena bayi tidak bisa bertahan loh kalau sendirian. Ya. Bayi itu bisa bertahan hidup karena ada yang mengasuh. Betul ya. Jadi kita ini makhluk sosial yang membutuhkan sesama. Saya baca nonton berita kemarin ada satu sekolah di daerah mana ya saya lupa. Itu udah sekolah Katolik yang muridnya cuma satu yang mendaftar di sekolah itu. Ya. Cuma satu. Tapi tetap gurunya mengajar. Ya, walaupun satu kan ada orang. Yang menjadi masalah kalau tidak ada yang mendaftar, sekolah tutup. Betul ya? Sekolah tutup. Jadi kita ini makhluk sosial. Jadi bayangkan dengan sebuah penyakit yang dialaminya membuat dia dijauhi oleh orang. Ya. Apalagi pada saat kita sakit, kita membutuhkan dukungan. Ya. Kasihan, menderita rasanya kalau kita sakit kemudian tidak ada yang mendukung kita kan. Ketika kita sakit, ada orang yang kita kasihi di samping kita, ya. Bahkan di sana ada perawat, suster dengan kelembutan hati merawat, ya kan? Ada orang tua kah, ada suami, ada istri kah, ada anak-anak ya. Bahkan ketika engkau sakit, pendeta datang mendoakan saudara. Ya kan, dukungan itu diberikan sehingga membuat kita semakin kuat. Sehingga keinginan untuk sembuh semakin kuat kan. Terbayangkan wanita ini yang sakit pendarahan dijauhi oleh orang banyak karena sakit yang dialaminya. Ya, ini parah loh saudara-saudara. Dan dia mengalami sakit pendarahan itu bukan dalam waktu yang singkat. Alkitab mengatakan 12 tahun. 12 tahun bukan waktu yang singkat, itu waktu yang very very long time. Ya. Waktu yang sangat lama. Ya. 12 tahun di dalam kesendirian, di dalam loneliness. Ya, di dalam kesendirian. Ketika dia datang kepada Yesus mengharapkan kesembuhan, bahkan dia malu mau ngomong secara langsung karena penyakit yang dialaminya. Dan dia bisa bayangkan, guru, bisakah engkau menyembuhkan aku? Kemudian guru bertanya, sakit apa kamu? Pendarahan. Dia malu. Ya. Maka dia punya iman, asalku jamah saja ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Ini iman yang luar biasa loh. Ini iman yang dahsyat loh. Belum pernah ada orang yang model seperti ini. Yang mengharapkan kesembuhan terjadi meskipun Yesus tanda kutip tidak tahu bahwa dia datang. Asalku jamah saja ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Wow. Ya, siapa yang mengajari dia iman model begini? Ya. Dia mampu beriman seperti ini karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan Yesus lebih besar daripada semua pergumulan. Apa yang terjadi? Ketika dia menjamah ujung jubah Yesus, tiba-tiba dia mengalami kesembuhan, pemulihan. Haleluya. Saudara, kesembuhan yang dialami wanita itu pada hari itu bukan hanya menyentuh tubuhnya, tapi batinnya. Dia yang tadinya merasa sunyi dalam kesendirian, tiba-tiba kehangatan itu mulai masuk. Kehangatan yang 12 tahun tidak dirasakan lagi, itu tiba-tiba mulai merangkak masuk dalam hatinya. Dan dia merasa hidup kembali. Ya. Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Tiba-tiba wanita itu yang mau pergi kan. Kan dia mungkin pakai kerudung, dia tidak ingin ada orang yang mengenali dia. Karena mungkin sudah banyak orang yang kenal bahwa dia sakit pendarahan. Ya.
Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dia bisa menajiskan orang dengan penyakitnya, saudara. Itu sama seperti sakit corona. Tidak boleh di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Dia mau pergi, tiba-tiba Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Dan wanita itu tampil di hadapan Yesus berkata, aku. Ya, tiba-tiba untuk pertama kalinya dia bicara di hadapan banyak orang. Yang tadinya dia dalam kesendirian, dia takut di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Sekarang dia ngomong, aku. Sudah lihat ya, mujizat itu bukan cuma sekedar menyentuh fisik, tapi menyentuh batin kita. Karena mujizat juga adalah kebutuhan kita. Engkau tidak bisa bertahan dalam hidup ini tanpa mujizat Tuhan. Engkau tahu betul itu. Dan saya yakin, saya percaya saudara yang mendengarkan saya telah banyak mengalami itu. Maka mengharapkan kebaikan Tuhan di negeri orang hidup bukan sesuatu yang salah. Itu juga adalah sesuatu yang diinginkan Tuhan untuk dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Ada amin? Ya. Maka saya mau sampaikan kepada saudara yang mendengarkan saya, yakinilah bahwa engkau akan mengalami kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bukan nanti mati. Dan ketika engkau hidup pun engkau bisa mengalami kebaikan Tuhan. Ya, maka jangan pernah menyerah dengan semua hal yang terjadi di hari ini. Ya, percayalah setiap harga ya yang engkau bayar dalam hidupmu, ya akan ada upahnya. Setiap pengiringanmu akan Tuhan, ya akan ada upahnya di tengah-tengah kehidupan saudara. Ya, Allah akan membayar lunas untuk semua penderitaan yang engkau alami akibat daripada engkau mengamalkan kebenaran di dalam kehidupan ini. Saya benar-benar mempercayai itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya, kadang-kadang kan ketika kita menjalani kehidupan, ya lebih khusus ketika kita mulai membayar harga yang sangat mahal untuk pengabdian kita kepada Allah. Ya, seperti lagu yang mengatakan, pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, engkaulah harapku. Ya, kurang lebih seperti itu lagunya. Kadang-kadang kan ketika kita menjalani hidup, kita membayar harga yang mahal. Ya. Dan rasanya iblis berbisik dalam telinga kita bahwa semuanya akan sia-sia. Bahwa tidak akan ada kebaikan yang terjadi di depan sana. Tapi kita baru saja membaca ayat firman Tuhan ini. Bahwa ada kebaikan yang akan dialami di negeri orang-orang hidup. Yang menuliskan ayat ini adalah Raja Daud itu sendiri. Ya, Daud mengalami itu, saudara. Luar biasa Daud ini ya. Dia mengalami kebaikan di negeri orang-orang hidup. Ya, Daud ini menderita luar biasa Bapak Ibu, penderitanya luar biasa. Karena dia dibenci oleh orang nomor satu pada waktu itu, Raja Saul. Karena Saul yang takut kehilangan takhta kerajaannya, dia bermaksud ketika dia mati takhta kerajaan ini diberikan kepada Yonatan. Ya, tetapi dia tahu bahwa orang-orang rakyat Israel mulai menyukai Daud. Ya, bahkan mereka memiliki lagu yang dinyanyikan buat Daud. Dan itu membuat Saul benar-benar ketar-ketir, takut kehilangan jabatan. Ya, maka dia mulai menganiaya Daud dan dia menginginkan nyawa Daud. Dia mengejar kemanapun Daud pergi. Daud menderita bertahun-tahun, saudara. Ya, tetapi yang kemudian Daud menaikkan doa ini, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nah, biarlah iman kepercayaan yang sama ya menjadi milik bagian setiap saudara yang mengharapkan dan yang menantikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Ya.